Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bakri dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di podcast kali ini saya mau ngomongin tentang Indonesia di 2045. Banyak banget permasalahan di masa ini yang saya yakin di 2045 akan jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu kita akan membahas salah satu yang jadi problem, salah satu keresahan saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang warga negara, yaitu mengenai tentang SDM kita. Di masa sekarang ini, SDM menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah. Bahkan di tahun 2023 aja, pemerintah memfokuskan APBN-nya untuk kepentingan sumber daya manusia. Sebanyak sekitar 3.000 triliun digunakan untuk memperbaiki SDM kita di tahun 2023. Jadi bayangin aja di tahun-tahun berikutnya saya yakin pasti pemerintah bakalan mengalokasikan banyak banget APBN, banyak banget anggaran untuk memperbaiki SDM kita yang dinilai masih lemah tersebut. Ya, warga negara Indonesia. Jadi pertama-tama menurut saya ini karena siklus yang terus berulang. Adanya siklus. Nah, siklusnya siklus apa nih? Jadi gini, orang Indonesia ini menurut saya pribadi ya, mereka itu melakukan pernikahan dan memiliki anak tuh tanpa memikirkan dampak atau memikirkan finansialnya pribadi. Nah, jadi kan banyak tuh orang-orang yang kebelet nikah tapi finansialnya belum siap. Mereka nikah karena emang tuntutan keluarga, karena emang sudah umurnya, namun finansialnya sebenarnya belum cukup. Nah, efek dari finansial yang belum cukup dan memiliki anak ini, anak tersebut akan mengalami masalah finansial, yaitu tidak dapatnya pendidikan yang baik. Misalnya nih, sekolah kan sekarang kita tahu sendiri mahal banget, ya kan? Nah, karena sekolah ini memerlukan biaya, karena finansial orang tua yang tidak cukup, maka akan menghasilkan anak-anak yang putus sekolah. Nah, anak-anak yang putus sekolah ini kemudian nanti akan menjadi generasi selanjutnya kan. Nah, kalau misalnya anak-anak yang putus sekolah ini akan menjadi generasi selanjutnya, mereka otomatis akan menjadi pekerja serabutan yang pastinya tingkat pendidikannya rendah. Jadi siklus ini akan berjalan terus. Anak-anak yang memiliki pekerjaan serabutan yang memiliki ekonomi rendah ini akan menjadi orang tua lagi kan. Nah, ketika mereka jadi orang tua, mereka akan berbuat seperti itu juga. Tanpa memikirkan finansial, mereka memiliki anak banyak, anaknya ini terlantar, tidak memiliki pendidikan yang bagus, dan itu yang menjadi salah satu masalah SDM yang menurut saya pribadi yang dialami Indonesia. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang siklus, suatu situasi di mana ekonomi rendah kita terus berkelanjutan. Sebenarnya masalah utamanya itu adalah pendidikan itu tadi. Indonesia tuh sebenarnya butuh pendidikan yang benar-benar gratis. Para orang tua nggak harus disuruh bayar seragam, nggak harus suruh bayar sepatu, uang buku, dan lain-lain. Mereka hanya butuh benar-benar pendidikan yang benar-benar gratis. Saya yakin dengan adanya pendidikan yang gratis ini tadi, para orang tua yang tadinya finansialnya kurang, mereka jadi percaya diri untuk nyekolahin anaknya. Karena pendidikan ini akan membentuk suatu pola pikir masyarakat Indonesia yang tadinya kurang jadi lebih maju pola pikirnya. Karena sistem di Indonesia sendiri ya, dari kelas 1 SD hingga SMA cara mengajarnya pun sama. Jadi kualitas pendidikannya pun harus diubah. Jadi sistem di dalam pendidikan kita sendiri yang harus diubah. Menurut saya untuk dari kelas 1 atau pendidikan sekolah dasar itu sebenarnya yang harus diubah adalah tentang pola pikir mereka, cara-cara dasar mereka berpikir tentang menjadi warga negara yang baik, tentang ketertiban, tentang memiliki tegang rasa. Ini yang harusnya ditekankan di masa-masa sekolah dasar. Jadi bukannya cuma pelajaran aja sih sebenarnya, lebih ke praktek ke dalam kehidupannya tuh menurut saya kurang. Beberapa waktu lalu saya melihat ada cuitan atau ada pendapat yang bilang bahwa anak lulusan SMA dan lulusan kuliah itu mereka punya pola pikir yang berbeda. Ya, karena di kuliah ini yang sebenarnya sedang saya rasakan menjadi seorang mahasiswa, perubahan pola pikir ini berubah karena sistem pembelajarannya beda ya. Kalau di SMA kan kembali lagi pendidikan kita untuk SD sampai SMA itu pendidikan formal. Sedangkan di perkuliahan di universitas saya pribadi diajarkan tentang inisiatif,
bagaimana kita bersosialisasi dengan teman dengan baik. Sebenarnya ini yang harus diubah. Makanya kenapa anak-anak yang lulusan S1 lebih mudah dapat kerja, lebih mudah untuk mengubah pola pikirnya. Karena inilah anak-anak SMA tadi berbeda dengan anak-anak kuliahan yang pola pikirnya itu beda banget. Karena pergaulan di masa perkuliahan ini lebih luas, dan juga dosen-dosen yang ngajar pun sebenarnya lebih nggak formal daripada di SMA. Makanya sekarang Indonesia di tahun 2003 aja pengennya angkatan kerjanya itu minimal lulusan SMA atau lebih baik lagi di lulusan S1.